Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Nah, apa kabarnya nih? Kakak Titin gimana? Apa kabarnya nih? Kalau kakak kabarnya sehat dan luar biasa. Adik-adik di rumah pastinya sehat dan tetap semangat. Kalau Kak Elsa gimana? Juga baik dong, Kak. Nah, baik ya. Nah, hari ini kita kembali lagi nih adik-adik di sekolah minggu online. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi sekolah minggu online, kakak mau tanya adik-adik biasanya ditemani sama siapa kalau sekolah minggunya? Siapa Sama yo? siapa? Kalau Kak Elsa sama siapa? Kalau kakak sama papa, sama mama, dan juga kakak punya adik. Nah, kalau adik-adik di rumah sama siapa? Sama mama, papa, adik, sama kakaknya juga ya. Nah, hari ini juga Kak ada yang spesial. Benar sekali. Nah, Apa ya? yang membuat spesial ialah kita memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Nah, tema yang kita angkat pada minggu ini ialah keluargaku, kesayanganku. Nah, wah luar biasa sekali ya tema hari ini. Benar, Kak. Nah, yuk adik-adik sebelum kita beribadah hari ini, kakak mau ingatkan adik-adik untuk menyiapkan persembahannya, menyiapkan alkitabnya, dan jangan lupa untuk menyiapkan apa kakak? Hati dan pikiran. Iya, betul sekali. Nah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan adik-adik. Kita memuji di rumah Tuhan bersama papa dan mama kita. Adik dan kakak kita. Betul sekali. Kita menyanyi dengan judul lagu Mama Papa Mari Memuji di Rumah Tuhan. Dan lagu yang kedua, Singing Glory, Praise the Lord. musik kakak. Mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Tuhan itu manis, Tuhan itu baik, kasih sayangnya selama-lamanya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Tuhan itu manis, Tuhan itu manis, Tuhan itu baik, kasih sayangnya selama-lamanya. Sekarang singing glory, praise the Lord. Praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya, praise the Lord. Oh my brother. My brother, praise the Lord, haleluya. Oh my sister, praise the Lord, haleluya. Everybody praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya, praise the Lord. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, kesehatan, kekuatan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, papa mama kami, adik kakak kami juga ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah yang kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami, dan juga Tuhan memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi. Nah, sebenarnya Yesus tuh ada di mana sih, Kak? Ada di mana-mana, Kak. Ada di hati kita. Terus ada di mana lagi, Kak? Ada di rumah kita. Nah, Di keluarga kita. benar, itu tuh memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu sayang dengan Kita. Benar ya, Kak? Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik. Yuk sama-sama kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri biar lebih semangat kita menyanyi lagu Yesus dalam rumahku dan anak-anak kecil Tuhan cinta. Pasti. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jesus kere kami hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jesus kere kami hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, namun sebelum membaca firman Tuhan, yuk kembali kita menyanyi sama-sama kembali. Ini lagu apa, Kakak? Nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, kita nyanyikan sebanyak 2 kali ya. Ya, dengan sungguh-sungguh pastinya adik-adik. Musik Kakak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi lagi ya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-27 sampai ke-34. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 27 sampai dengan 34. Dengan perikop kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas.
ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Hai teman-teman, hari ini Sasa akan cerita tentang keluarga Sasa. Teman-teman di rumah mau tahu kan? Sasa sayang sekali dengan keluarga Sasa. Pertama, Sasa mau memperkenalkan Mama Sasa. Mama. Nah, Mama Sasa ini adalah ibu rumah tangga yang baik. Mama seorang yang lemah lembut dan penyayang. Mama yang menyiapkan makanan Sasa setiap hari. Mama yang sering tanya, "Sasa udah makan atau belum?" "Iya kan, Ma?" Nah, sekarang teman-teman, Sasa mau memperkenalkan Papa Sasa. Papa, mana ya? Nah teman-teman, ini adalah Papa Sasa. Papa bekerja dan seorang kepala keluarga yang baik. Papa suka bercanda loh dengan teman-temannya dan selalu bilang Sasa cantik, imut, dan beautiful. Terima kasih Papa yang ganteng, walaupun Papa udah tua. Hehehe. Papa yang bekerja untuk memenuhi keperluan Sasa, Mama, dan kakak Sasa. Nah, selanjutnya Sasa memperkenalkan kakak Sasa. Teman-teman di rumah pasti sudah kenal. Oke, Sasa panggil ya. Namanya adalah Kakak Kiki. Kak Kiki. Mana nih Kakak Kiki? Hai Kak. Nah teman-teman, ini adalah kakak Sasa. Kakak Kiki selalu menemani Sasa bermain dan membantu Sasa belajar kalau Sasa nggak bisa. Kakak Kiki ini ganteng kan teman-teman? Ganteng dong. Teman-teman, Sasa sangat bangga mempunyai keluarga seperti ini. Walau kami tidak kaya, namun kehidupan kami sangat rukun. Sasa sangat mencintai keluarga Sasa. Papa, Mama, dan kakak Kiki selalu menjaga, menemani, dan bertanggung jawab penuh atas Sasa. Terima kasih ya Ma, Pa, dan juga kakak Kiki. Iya Sasa, Sasa juga harus tetap hormat sama Papa, Mama, juga kakak Kiki ya. Tuhan Yesus mengajarkan, hormatilah ayah dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Matur sehat dan panjang umur kan Sasa? Iya dong Papa. Betul, Sasa dan Kiki. Dengarkan didikan Papa ya. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran Mama. Karena semua untuk kebaikan Sasa dan Kiki juga. Siap, Ma. Kiki dan Sasa siap mendengarkan dan melakukan apa yang Mama dan Papa katakan. Oh iya, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Ayo, apa makanan kesukaan kakak Kiki? Bakso. Wah, benar. Apa hobi kakak Kiki? Main sepeda. Wah, benar. Papa, Mama, dan Sasa hebat. Ya dong Kiki,
Kita kan keluarga, jadi sudah pasti tahu dong. Sekarang gantian. Siapa tahu warna kesukaan Papa? Hitam. Tanggal berapa Papa lahir? Tanggal 15. Wah, hebat. Tahu semuanya. Sekarang giliran Mama. Nah, baju apa yang Mama suka? Daster. Buah apa yang Mama suka? Mangga. 100, benar. Wah, pada tahu semua ya. Hebat. Sekarang Kiki dan Sasa jawab ya. Siapa yang suka nangis? Sasa atau Kiki? Sasa dong, Ma. Hehehe, iya, Sasa Mama. Sekarang Mama mau tanya, siapa yang suka sekolah minggu? Sasa. Ya benar, anak-anak Mama rajin sekolah minggu. Asik ya, Ma. Kalau kita hidup rukun, damai seperti ini, bahagia sekali. Kiki senang loh, Ma. Iya dong Kiki, keluarga merupakan orang penting dalam hidup kita. Tanpa keluarga, siapalah kita, Ki? Kita tidak bisa hidup sendiri dalam satu rumah. Harus saling memperhatikan, mengasihi, dan menyayangi. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan dan selesaikan sama-sama. Benar kata Mama Kiki, kalau Mama marah-marah melulu, Kiki suka buat keributan, Sasa suka melawan. Papa cuek aja sama Kiki dan Sasa. Betah nggak tinggal di rumah? Nggak kan? Nah, makanya kita satu keluarga harus saling sayang dan menjadikan Tuhan Yesus kepala keluarga kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan keluarga kita yang melindungi dan menyelamatkan kita. Dalam pembacaan Alkitab tadi, diceritakan bahwa kepala penjara bertanya apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan satu orang saja yang selamat, tetapi seisi rumah akan selamat. Ya, Papa. Kita sayang sama Papa, Mama, dan Sasa, dan percaya sama Tuhan Yesus. Sasa juga. Nah, hari ini gereja kita GKE memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga. Kita bersyukur gereja memperhatikan keluarga-keluarga, karena keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Mama, Papa, dan Kakak Kiki, berhubung kita memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga, kita nyanyi lagu yuk. Sasa sangat suka lagu ini. Judulnya Doa untuk Keluarga. Teman-teman di rumah, yuk kita nyanyi sama-sama doa untuk keluarga. Mohon pimpin seluruh keluarga
Berjumpa lagi dengan Ibu Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memimpin kita dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Saat ini kita mau mendengarkan pesan firman Tuhan, di mana pesan firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga apa yang kita lakukan membuat Tuhan semakin dimuliakan. Adik-adik yang terkasih, dalam pengantar cerita yang sudah Sasa, Kiki, Mamah dan Papahnya tadi katakan, juga tentunya ada hubungannya dengan pembacaan Alkitab kita yang sudah dibaca oleh Kakak Ongki tadi. Adik-adik, hubungannya adalah, dan ini boleh menjadi pesan firman Tuhan yang pertama. Dalam pembacaan Alkitab tadi, si kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus dia perbuat, apa yang dia harus lakukan untuk mendapatkan selamat. Paulus menjawab bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu ada di dalam ayat hafalan hari ini. Nanti kakak sekolah minggu nanti bawa adik-adik untuk menghafal ayat ini. Dan ayat ini menjadi petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, seperti pertanyaan si kepala penjara tadi, supaya selamat, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, tahu tidak? Belum tahu kan? Ibu Pendeta mau memberitahu adik-adik. Adik-adik yang terkasih, tahukah adik-adik bahwa setiap anggota keluarga pasti berbeda? Kakak Kiki berbeda dengan Sasa. Perbedaannya apa, Ibu Pendeta? Banyak sekali perbedaannya. Perbedaannya yaitu berbeda bentuk muka. Ada bentuk mukanya yang bulat, ada juga yang panjang. Beda bentuk tubuh, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, ada juga berbedanya yang lain lagi. Berbeda kesukaan dalam hal makanan, berbeda kesukaan dalam hal minuman, berbeda kesukaan dalam hal apa yang disukai dalam permainan. Nah, adik-adik yang terkasih, perbedaan satu sama lain tidak akan membuat kakak Kiki dan Sasa selalu berkelahi. Ada saatnya mereka rukun, ada saatnya mereka bisa berkelahi, tidak terlalu lama-lama berkelahinya. Nah, perbedaan tadi dengan percaya kepada Yesus Kristus akan membuat perbedaan satu sama lain menyatu menjadi rasa kasih. Perlu kita ingat bahwa di dalam Yesus Kristus ada kasih. Kalau percaya kepada Yesus Kristus, maka meskipun banyak perbedaan tadi akan menyatu menjadi kasih, di mana Tuhan Yesus mengalirkannya kepada adik-adik dan kita yang percaya kepadanya. Sehingga boleh ada perbedaan, tapi perbedaan tadi tidak akan membuat kita berkelahi terus-terusan, tapi akan membuat kita semakin menyayangi, semakin mengasihi satu sama lain. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan yang pertama, biarkan perbedaan itu tetap ada, karena memang satu orang dengan orang yang lain akan berbeda, karena seperti itulah hidup manusia. Pesan firman Tuhan yang kedua, perbedaan memang akan selalu ada, tapi biarkan perbedaan tadi menyatukan kita dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita akan membuat satu sama lain saling mengasihi, saling menyayangi. Sehingga jikalau hari ini sama-sama kita memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga, berarti kita ingat, kita pasti ada perbedaan, tapi dengan percaya kepada Yesus Kristus, perbedaan tadi akan menyatu menjadi rasa yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Adik-adik yang terkasih, anak laki-laki biasanya lincah.
Anak perempuan biasanya agak lembut dalam berbagai macam hal, perkataan, ucapan, tingkah laku, dan banyak hal yang lainnya di setiap perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Tetapi ingat, dengan percaya kepada Yesus Kristus artinya kita bukan hanya mendengar tentang kebaikan, tentang ajaran Yesus Kristus, tetapi kita juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita terus mengasihi dan menyayangi. Karena inilah tujuan hidup orang percaya, yaitu saling mengasihi dan menyayangi. Nah adik-adik, jikalau pada minggu-minggu yang akan datang, Hari Kesejahteraan Keluarga itu akan terus kita peringati. Bukan hanya di hari ini tanggal 15 November, bukan hanya di bulan ini bulan November, tapi setiap saat, setiap waktu, di saat kita terus percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan terus saling mengasihi dan menyayangi anggota-anggota keluarga satu sama lain. Selamat memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga. Keluargaku, kesayanganku. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan firman Tuhan di hari ini. Kami percaya inilah yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya kami mengasihi satu sama lain antara anggota keluarga, antara kami dengan orang tua, antara kami dengan saudara. Biarkan dengan peringatan Hari Kesejahteraan Keluarga ini membawa kami semakin rukun, semakin akrab, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia. Masa pandemi COVID-19 masih kami rasakan. Biarkan pemerintah kami di bagian mereka masing-masing boleh menangani masa-masa ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di mana saja. Biarkan kami tetap melayani jemaat, sehingga mereka dalam situasi sulit seperti ini pun tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan seluruh pasien agar diberikan kesembuhan, baik itu pasien yang terinfeksi virus COVID maupun pasien yang sakit karena berbagai macam sakit di dalam tubuh mereka. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, berkati tindakan dari para medis sehingga kebaikan untuk tubuh mereka boleh Tuhan berikan dan Engkau pun pulihkan, sehingga syukur boleh mereka naikkan karena kebaikan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk tenaga medis, TNI dan Polri yang menangani pandemi COVID-19 ini. Berikan kesehatan kepada mereka semua, berikan kekuatan dan biarkan pengabdian yang seutuhnya mereka boleh berikan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus untuk semua anak-anak sekolah minggu agar tetap belajar dan beribadah di rumah dengan semangat dan sukacita. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk keluarga kami dan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak bisa berada di rumah saja, di mana mereka harus bekerja keluar untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab, memberikan yang terbaik bagi pimpinan juga bagi sesama rekan kerja. Berkati, sehatkan, hikmat Tuhan berikan sehingga meskipun harus berada di luar rumah, mereka tetap mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan senantiasa boleh memakai masker. Kami juga mau serahkan ya Tuhan semua kakak-kakak sekolah minggu yang masih setia melakukan dan boleh dengan kreatif membuat sekolah minggu online ini sehingga semua anak-anak selalu merasakan kebaikan Tuhan, selalu merasakan kehadiran Tuhan. Berikan semangat, sukacita, kekuatan kepada semua kakak-kakak sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman di rumah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang akan dibacakan oleh Sasa dan keluarga Sasa. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Ririn dan juga Kita juga tadi telah mendengar cerita dari keluarga Kiki adik-adik. benar Nah, mengajarkan tentang apa kakak? pastinya mencintai dan menyayangi keluarga kita. Ya sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan dan Yesus Sayang Semua. Adik-adik diundang untuk berdiri. Yuk. Musik kakak. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, seperti yang di awal tadi kakak bilang, siapkan uang persembahannya. Jadi uang persembahan adik-adik bisa ditaruh di amplopnya, terus ditulis nama serta lingkungannya. Dan adik-adik juga bisa minta tolong sama mama atau papanya untuk mentransferkan uang persembahan di link rekening di bawah ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, yuk kita sama-sama berdoa. Kakak undang untuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kesetiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati serta menguduskan persembahan yang akan kami kumpulkan. Kiranya dapat berguna untuk pelayanan-Mu, untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan untuk pelayanan gereja kami juga. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi dengan satu buah lagu yang berjudul Berilah Yang Baik. Musik kakak. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan
tupai air. Semangat ya adik-adik. Benar sekali, kita mengikuti sekolah minggu dengan baik. Nah, tadi kita kan sudah sama-sama beribadah. Nah, kita sudah tahu bahwa kita harus menyayangi semua keluarga kita. Ya. Nyanyi siapa kakak? Menyayangi mama, papa, adik, kakak, dan semua keluarga kita. Nah, Terlebih lagi kita mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi nih sama-sama. Lagu penutup kita akan nyanyi lagu sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan kembali berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, sehingga kami boleh mendapatkan pesan firman Tuhan, sehingga kami tetap bersukacita dalam nyanyian, pujian, dan kami tetap bersemangat untuk menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, minggu depan kami akan kembali beribadah sekolah minggu dengan tetap di rumah saja. Tetapi kami percaya Tuhan yang memberikan sukacita dan semangat di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin taat, mau mendengarkan apa kata-kata yang baik dari orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa penutup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, keluarga adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman. Di dalamnya ada anggota keluarga yang saling menyayangi. Ada kakak, ada adik, ada mama, ada papa, ada tante, ada om, kakek, nenek, semua anggota keluarga yang saling menyayangi. Nah, adik-adik, dalam rangka Hari Keluarga GKE, mari kita lebih menyayangi keluarga kita. Keluargaku, kesayanganku. Keluargaku, kesayanganku. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas dengan tema keluarga. Baik adik-adik di rumah, aktivitas kita hari ini kita akan membuat sebuah pohon keluarga. Jadi di mana di dalam pohon keluarga ini terdapat ibu, ayah, kemudian kakak, dan ada adik. Jadi nanti ketika teman-teman di rumah membuat pohon keluarga untuk saudara, bisa disesuaikan dengan jumlah keluarga yang ada di rumah. Oke, adik-adik di rumah bisa lihat dulu. Untuk warna, boleh adik-adik menggunakan kertas yang ada di rumah. Yang pertama kita akan membuat ini daunnya dulu ya. Nah, daun, kemudian batangnya seperti biasa. Jangan lupa persiapkan benda-benda pensil, kemudian lem, gunting, dan
pensil warna akan kita gunakan pada minggu ini. Nah, kakak sudah membuat contoh untuk batang pohonnya seperti ini. Boleh bebas sesuai kreasi adik-adik di rumah. Kemudian boleh membuat daun dari pohon-pohonnya bentuknya seperti ini dengan warna yang berbeda-beda. Tidak apa-apa ya. Nah, untuk membuat gambar ibu, ayah, kakak, dan adik, kakak sudah siapkan contoh. Nah, adik-adik buat lingkaran seperti ini dulu. Nah, ini untuk lingkarannya. Kemudian ini gambar dari ibu. Oke, adik-adik bisa lihat di rumah ya. Ini gambar ibu. Nah, ini ibu ya. Ini ibu. Kemudian ketika sudah selesai menggambar ibunya, gambar lagi ayah. Ini ayahnya. Nah, gambar ayah. Kalau kakaknya cuman ada satu, gambar satu aja ya. Nah, ini kakak laki-laki. Nah, ini kakak laki-laki. Kemudian ini kakak perempuan. Nah, kalau punya adik, ini kakak siapkan adik laki-laki ya. Nah, kalau adik perempuan, adik-adik di rumah bisa membedakan warna rambutnya, boleh warna kuning, boleh warna pink ya. Ini sebagai contoh saja. Ketika semuanya sudah selesai adik-adik buat, jangan lupa tempelkan ke pohonnya. Dan yang terakhir, adik-adik bisa tuliskan misalnya nama adik-adik siapa dan tuliskan family. Contoh ya. Di sini contohnya dan family. Oke, adik-adik di rumah selamat mencoba. Jangan lupa kirimkan aktivitasnya paling lambat hari Kamis ke guru-guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing. Oke, terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.